Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Eksakta, akan menjelaskan perancangan enterprise arsitektur menggunakan Zahman Framework dengan studi kasus PT Vivamas Adi Pratama. Ini merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing yang disingkat sebagai PMA yang bergerak dalam bidang usaha perakitan industri sepeda motor, baik roda 2 ataupun roda 3, yang berusaha memberikan solusi bagi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat dengan memberikan prinsip total solution, yakni dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memadupadankan sinergi antara teknologi dan informasi dan sistem informasi. Kita masuk ke permasalahan yang ada di perusahaan yang dimana perusahaan ini membutuhkan enterprise arsitektur ya. Penggunaan informasi teknologi di dalam perusahaan pastinya mampu menciptakan keunggulan dalam persaingan dan kompetitif, dan juga menjadi sarana utama dari upaya penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di perusahaan. Pembangunan perencanaan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan strategi sistem informasi dan teknologi informasi dapat mencapai target yang memuaskan bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis, tentu mengharapkan keuntungan yang menjadi sebuah titik balik yang ingin dicapai. Pastinya seperti itu. Untuk itu, untuk membangun sistem-sistem yang bisa terintegrasi di dalam perusahaan memerlukan perencanaan yang sangat matang tentunya, dan terencana agar dapat memperhatikan semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Merencanakan keseluruhan sistem termasuk di dalamnya adalah mencakup semua aspek organisasi dan bisnis. Di sini, apa yang dikenal dengan sebutan enterprise arsitektur digunakan untuk menganalisis, mengintegrasikan, dan mendokumentasikan arsitektur di perusahaan. Dalam pengembangan enterprise arsitektur perlu diadopsi atau dikembangkan sendiri suatu framework untuk arsitektur enterprise. Terdapat berbagai macam nih untuk framework ini. Nah, untuk framework yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan arsitektur enterprise yaitu dengan menggunakan Zahman Framework nih. Enterprise arsitektur atau arsitektur skala enterprise mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis data umum yang mendukung fungsi bisnis yang didefinisikan oleh model bisnis. Dengan adanya perancangan arsitektur enterprise yang baik diharapkan dapat terwujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis yang dapat menjalankan proses bisnis sesuai dengan tujuan dan target dari perusahaan. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau kumpulan sistem, pengorganisasian secara logik, atau proses bisnis utama dan kemampuan teknologi informasi yang mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi model operasi. Kegunaan utama dari sistem enterprise arsitektur adalah menginformasikan, memadu, dan membatasi kebutuhan bagi organisasi khususnya dalam melakukan investasi teknologi informasi. Oke, kita masuk ke dalam Zahman Framework itu apa sih? Nah, Zahman Framework sendiri adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan struktur dengan baik. Framework ini terdiri atas matriks klasifikasi 2 dimensi yang dibagi dari kombinasi beberapa pertanyaan umum, yaitu what, who, where, who, when, why, yang akan memberikan jawaban-jawaban yang nantinya akan menunjang bisnis. Kita ke what dulu. What ini akan menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis.
satuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu dipelihara. Terus how ini mendefinisikan fungsi dan aktivitas, baik input ataupun output juga dipertimbangkan di kolom ini. Terus where ini membahas tentang jaringan ya, menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Terus ada wo, manusianya. Wo itu kan menanyakan siapa, pasti ada pelaku. Ini akan mewakili manusia dalam organisasi dan matrik untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Terus habis wo adalah when. When ini adalah waktu, menunjukkan atau mewakili waktu dan menunjukkan kriteria kerja. Kolom ini menggunakan untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Jadi ada jangka waktunya, ada durasinya. Terus ada why nih, motivasi. Nah, ini akan menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Di sini terlihat tujuan sasaran, rencana bisnis, arsitektur pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tabel. Ini adalah yang paling penting dari Zahman Framework. Zahman Framework ini juga merupakan skema untuk melakukan klasifikasi pengorganisasian. Artefak Enterprise Zahman Framework terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Tiap kolom mempresentasikan fokus abstraksi atau topik arsitektur enterprise, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tiap baris mempresentasikan perspektif. Nah, untuk perspektif perencanaan, ini menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan. Terus ada perspektif pemilik. Menetapkan model konseptual dari enterprise. Terus yang perspektif rancangan, ini akan menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal-hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Terus ada perspektif pembangun. Nah, ini menetapkan rancangan teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Terus ada perspektif subkontraktor, menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi. Nah, untuk yang perspektif fungsional, ini mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Nah, pada kolom data tujuan cakupan perencanaan pada perusahaan ini, kita kolom 4 dulu. Kolom 4 mengenai data yang ada pada PT Viva Mas Adi Pratama. Pada stepnya itu, pada bagian ini akan diuraikan mengenai entitas yang berperan di produksi kendaraan bermotor. Penguraian di dalamnya dilakukan secara tekstual. Ada pemimpin, ada manajer gudang, ada manajer produksi, ada dealer keuangan. Terus pada fungsi atau kolom how membahas proses-proses yang terjadi pada sistem produksi kendaraan bermotor. Nah, proses-proses utama yang terjadi pada produksi kendaraan bermotor, sistem produksi kendaraan bermotor adalah prosedur yang dilakukan dari sistem. Dengan langkah pertama yang dilakukan adalah pelaporan dari setiap dealer bahwa membutuhkan stok kendaraan bermotor. Nah, dokumen yang diperlukan pelapor dari dealer pemotor kepada manajer gudang berisi stok kendaraan bermotor. Terus manajer gudang membuat laporan untuk proses produksi dan segala macam itu. Terus manajer produksi mempersiapkan spare part untuk proses produksi kendaraan bermotor. Nah, kayak gitu. Jadi ada konfirmasi dari bawah ke atas. Nah, dari atas ke bawah, maksudnya dari atasan menyuruh untuk mempersiapkan ya. Terus di kolom where. Nah, di kolom where ini
akan dibahas lokasi yang digunakan untuk pengembangan. Lokasi bisnis utama yaitu lokasi di mana perakitan kendaraan roda 2 dilakukan, di mana, terus bagaimana, kan gitu kan. Mengembangkan site link topologi atau skenario jaringan PT Vivamas Adi Pratama. Terus di bagian Kolombo, nah pada Kolombo ini akan membahas sumber daya manusia yang berperan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pemimpin, ini pemimpinnya ini akan berfungsi untuk memantau seluruh kegiatan di PT Vivamas Adi Pratama. Terus manajer gudangnya ngapain? Nah, manajer gudangnya melakukan kegiatan di mana seluruh ketersediaan kendaraan atau penjualan yang dilakukan. Terus manajer produksi ngapain? Nah, melakukan proses produksi. Jelasnya itu. Masa iya jualan bakso kan ya nggak mungkin toh masih. Nah, manajer produksi ini melakukan proses produksi kendaraan bermotor untuk distribusi kepada pihak dealer. Terus kita ada di Kolomboan. Nah, di Kolomboan ini akan dibahas mengenai kegiatan utama yang terjadi di lingkungan PT Vivamas Adi Pratama nih. Bagian ini akan membahas tentang daftar kegiatan utama yang terjadi di dalam produksi kendaraan secara global, yakni dengan pelaporan stok dari dealer, pembuatan laporan untuk melakukan produksi, penerimaan laporan produksi, proses produksi, terus produksi kendaraan yang telah selesai, terus pendistributor kendaraan bermotor, kan gitu. Terus bagian ini menjelaskan keseluruhan proses pada bagian stok atau bagian data. Laporan stok dari dealer, pembuatan laporan untuk melakukan produksi kendaraan oleh pihak manajer gudang. Terus penerimaan laporan produksi oleh manajer produksi, terus proses produksi dilakukan oleh pihak manajer produksi. Setelah itu produksi kendaraan telah selesai. Terus habis selesai jelas pendistribusian kendaraan bermotor ke dealer. Terus ada why. Kenapa nih why? Pada kolom why akan dibahas mengenai rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Vivamas Adi Pratama. Rencana jangka panjang ini mencakup visi dan misi perusahaan pastinya, serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, kreatif, produktif, dan berorientasi objek, bukan subjek ya. Kita karena membahas tentang bisnis. Terus PT Vivamas Adi Pratama memiliki orientasi yang tinggi terhadap bisnis, di mana seluruh proses memperhatikan kenyamanan dan mutu produk pelayanan yang dihasilkan kepada pelanggan yang tinggi dan memuaskan. Oke, dari situ mungkin kesimpulannya dari hasil yang dibahas, pembahasan yang telah dilakukan menggunakan metode Zahman Framework dapat disimpulkan sebagai enterprise arsitektur diperlukan agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku. Itu jelas. Terus memanfaatkan enterprise arsitektur adalah sebagai landasan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi. Zahman Framework ini adalah merupakan framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise yang sedang berjalan agar lebih terstruktur dan terintegrasi dengan pengembangan teknologi informasi. Terus arsitektur informasi enterprise akan menjadi acuan dalam investasi teknologi jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan Zahman. Apabila ada kesalahan ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Oh iya, sebelum itu untuk terciptanya arsitektur enterprise yang dapat mendukung strategi kebijakan dalam perencanaan, pengembangan sistem dan penyajian dokumen, ini harus ada perencanaan yang matang ya, seperti yang saya bicarakan di awal tadi. Baik, terima kasih untuk itu.
Mungkin cukup ya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata, tutur kata, atau ketidaksenyambungan antara penjelasan saya dengan penerimaannya. Dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab, wa ahwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.